Nasib KPK dan pra-peradilan kita lanjutkan kembali masih bersama Marwara Siahaan dan Niko Ginting. Saya ke Pak Marwara dulu. Pak Marwara, ini kan menarik. Saya mencoba mengutip pernyataan Johan Budi tadi bahwa seolah-olah putusan dari pra-peradilan Hadi Purnomo ini dengan Hakim Haswandi menyatakan bahwa apa yang sudah dilakukan KPK selama ini hampir berapa? Dari 200 ya, sudah ada 370-an lebih kasus yang sudah ada putusan ingkrah. Itu salah. Nah ini gimana ini Pak Marwara melihat ini? Ya saya pikir ya alamiah saja ya, KPK dengan seluruh personil akan sedikit banyak terpengaruh, dia punya semangat kerja oleh karena putusan ini. Ya. Tetapi kalau kita mau dudukkan saja ini sebagai suatu pengawasan horizontal, tentu saja kita akan mengatakan bahwa tidak ada yang sempurna kan. Nah oleh karena itu kalau ada loophole yang masih terlihat itu diperbaiki. Tetapi khusus tentang pra-peradilan ini yang mungkin juga secara mudah bisa kita lihat bahwa memang ukuran yang dipakai berbeda kan. Ini melihat legalitas penyelidik dan penyidik dengan menggunakan KUHP, padahal ada memang leg spesialisnya di undang-undang KPK. Ini menjadi sesuatu hal yang apakah memang dikesampingkan oleh hakim ini? Ini penggunaan undang-undang yang berbeda atau sebetulnya salah menerapkan aturan? Artinya tidak memakai doktrin yang digunakan di dalam dalam pelaksanaan hukum itu. Ya yang leg spesialis harus dipakai mengukur. Nah itu pertanyaannya maksudnya Pak Marwara. Apakah itu salah menggunakan aturan yang berbeda atau ya ini boleh saja menggunakan aturan yang berbeda? Itu dia pertanyaan saya. Ya kalau melihat ini saya melihat bahwa seolah-olah hakim ini hendak menguji yang leg spesialis dengan leg generalis. Saya kira itu tidak menjadi kewenangan dia. Tetapi yang penting di sini bahwa ada beberapa hal yang disebutkan tadi. Dia sudah ikut mengadili perkara-perkara yang diajukan oleh KPK ketika dia di peradilan tipikor, dan dia tidak pernah mengemukakan hal semacam itu merupakan bagian dari indikator-indikator untuk menilai, dan bagian itu ya tugas daripada KY juga. Saya mengatakan tadi independensi harus dilaksanakan dengan berani, asal bukan dengan suap, tetapi bisa diukur dia dari bagaimana cara mempertimbangkan, bagaimana cara menggunakan aturan-aturan hukum. Di dalam pertimbangan itu ada yang disebutkan ada kepantasan, ada yang melampaui garis dan lain sebagainya, dan ini merupakan kalau dari sudut judicial pengawasannya leadership Mahkamah Agung tentu di tingkat kasasi atau PK nanti. Tapi KPK juga harus memberikan bola. Memang kita agak sedikit bolanya kan sebetulnya sekarang udah disampaikan tuh banyak sekali itu oleh Pak Ruki dengan pernyataan-pernyataannya dan tidak dengan pernyataan PK. Oh, oke. Itu yang sekarang sedang hanya dibahas. wacana di publik. Ya kan? Namanya seperti kalau kita lagi marah kan atau kecewa kita mengungkapkan itu, tapi kalau di proses hukum kan harus upaya hukum. Bang Miko, menurut apa yang harus dilakukan oleh KPK saat ini? Yang pertama saya mau sebenarnya kita harus memaknai kembali ya lembaga pra-peradilan itu, terutama terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas objek pra-peradilan termasuk dengan penetapan tersangka. Jadi kalau penetapan tersangka itu yang dikontestasi atau diuji adalah bukti permulaan yang cukup itu. Nah, kemudian kalau kita lihat di putusan Budi Gunawan, kemudian di putusan Hadi Purnomo, tidak ada kontestasi terhadap bukti permulaan yang cukup. Itu di Budi Gunawan yang diuji adalah pasal 11 Undang-Undang KPK mengenai kewenangan KPK dan subjek Budi Gunawan sebagai subjek hukum gitu. Kemudian di Hadi Purnomo, kemudian yang dipermasalahkan adalah penyelidik dan penyidik. Nah, artinya apa? Kontestasi atau filosofi kemudian diperluasnya pra-peradilan sampai dengan penetapan tersangka juga tidak tercapai karena tidak ada pengujian terhadap bukti permulaan yang cukup itu. Itu yang pertama. Kemudian mengenai upaya hukum, sebenarnya memang betul ada dua opsi ya saya kira. Kalau upaya hukum, saya rasa ada ganjalan juga karena Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2014 itu memberikan kewenangan bagi Ketua Pengadilan Negeri untuk memberikan penetapan, meneruskan atau tidak meneruskan permohonan upaya hukum termasuk dalam konteks pra-peradilan. Nah, patut diketahui Pak Aswandi ini adalah Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, apakah kemudian Pak Aswandi sebagai pemutus itu juga menjadi lalu juga diberi kewenangan di sisi tapi saya kira inilah yang saya katakan leadership itu tadi
Mahkamah Agung juga harus membuka kalau ada edaran seperti itu, tetapi ada urgensinya dari kepentingan bangsa dan kepentingan hukum yang sangat besar, dia tetap bisa saja dia menarik surat edaran itu. Dan itu merupakan suatu hal yang Anda perhatikan sendiri sebenarnya putusan dari Mahkamah Konstitusi yang memperluas itu, terlepas dari kita bisa setuju atau tidak, tetapi memang ada perubahan-perubahan yang sedang terjadi sekarang secara universal itu, bagaimana sebenarnya hak-hak asasi itu akan diterapkan menjadi suatu indikator juga. Tetapi jangan lupa, kalau hukum acara tidak boleh ditafsir terlalu bebas, karena itu seperti aturan main. Kalau main bola, setiap sebentar pemain dan wasit menafsirkan, wah tadi nggak bisa gol karena gawang sebenarnya salah ukurannya, di sini harus dipindah ke sini, atau hands sekarang kita pindah di sini. Itu berbahaya sekali. Iya, artinya harus ada penafsiran yang sama terhadap undang-undang sebetulnya oleh para hakim. Di sini itu sebenarnya betul, tapi di sini sebenarnya itu tugas MA, tapi tugas pembuat undang-undang. Begitu ada putusan MK, harusnya ini supaya firm dia perubahan yang ada, undang-undang itu harus direvisi, undang-undang KUHP. Mas Miko, boleh nggak kalau saya mengatakan bahwa, dan ini juga sebetulnya banyak dikatakan oleh pimpinan KPK, bahwa putusan pra-peradilan yang ini itu membuat hukum itu menjadi tidak pasti. Iya, satu memang permasalahannya, ketidakpastian hukum itu juga lahir karena hukum acara yang tidak ada, terutama untuk konteks penetapan tersangka. Saya setuju dengan Pak Maru, misalnya tadi kan Mahkamah Konstitusi sudah memutus dan membuat norma yang secara langsung melahirkan norma, dan kemudian di sisi lain hukum acaranya tidak ada. Makanya kemudian pada Budi Gunawan, misalnya KPK tidak mengajukan alat bukti, kemudian di Ilham Arief juga tidak mengajukan, hanya bermain dalam ranah prosedural formal. Ketika di Hadi Purnomo mengajukan bukti, hakimnya yang bertindak administratif formal misalnya. Nah, artinya memang ada kebutuhan hukum acara. Nah, tapi kalau untuk revisi undang-undang, harusnya memang direvisi kitab undang-undang hukum acara pidana itu. Tapi tentu akan memakan waktu yang lama. Sementara kan ada dinamika yang terus berkembang gitu ya. Saya rasa Mahkamah Agung juga harus menerbitkan dengan segera peraturan Mahkamah Agung untuk mengatur mengenai pra-peradilan ini. Termasuk sejauh mana proses pembuktian yang akan dilakukan. Lalu hal-hal apa saja yang kemudian dapat didalilkan dan dapat diuji dalam pra-peradilan itu. Supaya subjektivitas hakim juga tidak terlalu subjektif, artinya tidak terlalu bebas. Ada ukurannya. Harus ada ukurannya. Gitu. Oke, baik. Mas Miko dan juga Pak Maru Ara, terima kasih banyak sudah bersama kami di Dialog Pagi. Thank you. Good, man. Terima kasih banyak.